Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toto selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi fisiologi, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat yang diberikan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara penyampaian materi sistem reproduksi wanita. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fatima Zahra Sofyanti, sebagai moderator, dan rekan saya sebagai pembicara materi, yaitu ada Arina, Desi, Lita, dan Fitri. Adapun susunan acara sebagai berikut, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Saudari Arina. Kepada Saudari Arina dipersilahkan. Teman-teman, mungkin sinyalnya Arina jelek ya. Sistem reproduksi berarti membuat kembali. Jadi reproduksi pada manusia berarti kemampuan manusia untuk memperoleh keturunan. Sehingga sistem reproduksi adalah organ-organ yang berhubungan dengan masalah seksualitas. Sistem reproduksi pada organisme berbeda antara jantan dan betina. Sistem reproduksi pada perempuan berpusat di ovarium. Pada wanita, ovarium berfungsi menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepas dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada seseorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu menjadi semakin halus, suara lebih tinggi, tubuhnya payudara, dan pinggul membesar. Alat reproduksi wanita. Yang pertama ada reproduksi luar, terdiri dari vulva. Labia mayora merupakan bagian luar dari bibir vagina yang tebal dilapisi lemak. Labia minora atau bibir kecil yaitu sepasang lipatan kulit pada vagina yang halus dan tipis serta tidak mengandung lapisan lemak. Yang kedua ada klitoris atau kelentit merupakan bagian vagina yang terbentuk tonjolan kecil yang sering kali disebut dengan kelentit. Yang ketiga ada orificium urethrae atau muara saluran kencing. Muara saluran kencing yang letaknya tepat di bawah organ klitoris. Yang keempat ada himen, bagian bawah saluran kencing yang mengelilingi tempat masuk vagina. Terdapat himen yang dikenal dengan nama selaput darah. Dua alat reproduksi dalam, yaitu terdiri dari ovarium, telur, sepasang rongga perut, fungsi menghasilkan ovum, sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Fimbriae, silia lembut yang terletak di pangkal ovarium, fungsi menangkap ovum dari ovarium. Berikutnya ada infundibulum tuba, ujung oviduk yang terbentuk corong, fungsi menampung ovum yang ditangkap fimbriae. Tuba falopi atau oviduk, jumlah sepasang dan menghubungkan ovarium dengan uterus. Fungsi tempat terjadinya fertilisasi. Yang kedua ada uterus atau rahim, rongga tempat pertumbuhan embrio, tersusun atas 3 lapisan yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Kemudian vagina, sebuah lubang berlapis otot yang membujur ke belakang dan atas. Jadi vagina menghasilkan kelenjar Bartolini, menghasilkan lender yang mempermudah pada saat melahirkan. Untuk penyampaian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Terima kasih Kak Sofi. Selanjutnya proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis sendiri adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam indung telur atau ovarium. Nah, tahapan oogenesis ini yang pertama ada oogenium,
kemudian oosit primer atau calon sel telur, kemudian ada oosit sekunder dan badan kutub primer atau polosit primer. Kemudian ada oosit sekunder yang dipisahkan dari folikel-folikel. Nah, folikel graft atau folikel masak yang memproduksi estrogen. Estrogen merangsang hipofisis memproduksi LH. Nah, LH sendiri yaitu berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Oosit sekunder membelah menjadi oosit dan badan kutub sekunder. Nah, pada akhirnya terbentuklah satu oosit atau sel telur dan 3 badan kutub sekunder. Dan ovulasi. Nah, ovulasi merupakan proses pelepasan telur yang telah matang tersebut dari dalam rahim dan kemudian berjalan menuju tuba Volpi untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi 16 hari setelah pertama siklus menstruasi atau 14 hari sebelum haid berikutnya. Proses ovulasi. Yang pertama ada proses ovulasi dimulai dari dilepaskannya sebuah hormon dari dalam otak yang disebut dengan luteinizing hormon atau hormon LH. Nah, kadar hormon ini meningkat secara drastis di dalam darah dan urin sesaat sebelum ovulasi. Hormon LH memicu pelepasan sel telur yang telah matang dari dalam ovarium yang kemudian bergerak menuju tuba Volpi untuk dibuahi. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan luruh bersama dinding rahim pada awal siklus menstruasi. Menstruasi, yaitu proses menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan terjadinya perdarahan. Siklus haid yang normal berkisar antara 28 sampai 29 hari. Ada beberapa perempuan yang masa siklusnya berlangsung dari 20 sampai 35 hari yang masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25 sampai 35 hari dan sekitar 10 sampai 15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Fitri. Saudari Fitri dipersilakan. Fase menstruasi 1. Fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah dengan kadar kekentalan yang berbeda-beda. Terkadang terdapat juga gumpalan darah dalam proses tersebut. Fase ini berlangsung selama 3-4 hari. Yang kedua ada fase pasca menstruasi. Selama kurang lebih dari 3 hari luka akibat peluruhan dinding rahim tersebut akan sembuh secara perlahan. Yang ketiga ada fase proliferasi atau praovulasi. Fase ini adalah terjadi setelah penyembuhan berhasil. Pada fase ini dinding rahim mengalami penebalan dengan tebal kurang lebih 3,5 mm. Fase ini berlangsung dari hari 5 sampai dengan hari ke-13. Pada fase ini, leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk menetralkan sifat asam yang dihasilkan oleh vagina. Penetralan ini terjadi untuk memperpanjang hidup sperma sehingga pembuahan lebih mudah terjadi. Yang keempat ada fase sekresi atau ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-13 atau yang dikenal dengan masa subur. Pada fase ini, sel endometrium mengeluarkan glikogen dengan kapur yang nantinya digunakan sebagai bahan makanan untuk telur yang sudah dibuahi. Pada fase ini, ovum dimatangkan dengan siap untuk dibuahi. Yang kelima ada fase pasca ovulasi. Ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan hormon estrogen mengalami kemunduran sehingga fase menstruasi terjadi kembali. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan gamet-gamet haploid, yaitu sel sperma dan sel ovum yang sudah matang untuk membentuk zigot haploid. Tempat terjadinya fertilisasi umumnya di 1/2 tuba Fallopi. Bisa juga di luar oviduk. Dalam perjalanan menuju uterus, zigot akan mengalami pembelahan. Tahapan proses fertilisasi. Yang pertama, begitu lepas dari ovum, oosit akan bergerak menuju oviduk dengan bantuan epitel bersila. Yang kedua, setelah sperma diejakulasi, sperma bergerak dari serviks atau leher rahim, uterus hingga tiba oviduk atau tuba Fallopi.
Dibutuhkan waktu 14-72 jam untuk sperma untuk membuahi oosit. Keluarnya oosit disebabkan oleh lutein hormon atau LH yang disekresikan oleh hipofis. Hipofis terangsang oleh estrogen yang dihasilkan sel-sel folikel. Yang terakhir, kapasitas spermatozoa di oviduk adalah masa penyesuaian dalam saluran reproduksi wanita di mana terjadi pelepasan di selubung glikoprotein dan protein-protein plasma semen yang membungkus akrosom yang berlangsung kira-kira 7 jam pada manusia. Setelah itu, spermatozoa diberi nutrisi dan ATP oleh jaringan oviduk. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lita. Saudari Lita dipersilahkan. Pembelahan zigot ini menghasilkan 32 sel yang bentuknya sama dan seperti buah arbai yang disebut morula. Pembelahan morula menghasilkan blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit dan fasenya disebut blastula. Kurang lebih 5 hari setelah fertilisasi, blastosit menempel pada endometrium dan prosesnya dinamakan implantasi. Implantasi ini dapat menyebabkan kehamilan. Kedua ada gestasi atau kehamilan. Kehamilan adalah proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pada saat terjadi implantasi, embrio akan merangsang kelenjar-kelenjar dalam dinding uterus untuk memproduksi hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Adanya HCG di dalam urin dapat dipakai sebagai indikator dalam uji kehamilan. Secara umum, proses kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Pada trimester pertama, blastula akan berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm atau lapisan dalam, lapisan mesoderm atau lapisan tengah, dan lapisan exoderm atau lapisan luar. Proses terbentuknya ketiga lapisan ini dinamakan gastrulasi. A. Lapisan endoderm akan membentuk organ-organ pernapasan dan pencernaan. B. Lapisan mesoderm akan membentuk tulang, otot, jantung, pembuluh darah, ginjal, limfa, dan organ reproduksi. C. Lapisan exoderm akan membentuk sistem saraf, kulit, mata, hidung, dan lapisan epidermis. Blastula yang telah menghasilkan organogenesis ini yang dikenal dengan sebutan embrio atau janin. Yang ketiga ada persalinan, terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Proses persalinan, yang pertama pembukaan serviks, kedua pengeluaran bayi, dan yang ketiga pelepasan plasenta. Hormon yang membantu adalah relaksin, estrogen, sitosin, dan prostaglandin. Kelainan dan penyakit pada organ reproduksi wanita. Yang pertama, gangguan menstruasi. Gangguan atau penyakit ini bisa berupa amenor primer dan juga amenor sekunder. Amenor primer merupakan gejala di mana menstruasi tidak terjadi hingga usia 17 tahun dan diikuti dengan tidak berkembangnya unsur seksual sekunder. Sementara itu, amenor sekunder adalah tidak terjadinya proses menstruasi selama 3 hingga 6 bulan pada wanita yang telah mengalami siklus menstruasi sebelumnya. Yang kedua, ada kanker pada wilayah genital. Penyakit pada sistem reproduksi manusia ini banyak dijumpai, biasanya pada wilayah ovarium, serviks, dan juga vagina. Kanker vagina ini belum diketahui apa penyebab pastinya. Namun, para ahli menduga hal tersebut disebabkan oleh infeksi virus. Pengobatan kanker pada vagina ini bisa dengan kemoterapi ataupun bedah menggunakan laser. Sementara itu, kanker pada mulut rahim atau serviks terjadi jika ada sel yang tumbuh secara abnormal di wilayah lapisan epiter mulut rahim. Dan kanker pada ovarium sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas, namun biasanya disertai berbagai keluhan seperti rasa pegal luar biasa pada panggul, terdapat perubahan saluran pencernaan, dan muncul pendarahan yang abnormal pada vagina. Yang ketiga, endometriosis. Merupakan gejala di mana jaringan endometrium wanita berada di luar wilayah rahim, yakni di ovarium, oviduk, ataupun di jalur luar rahim wanita. Gejala yang paling lazim muncul antara lain nyeri pada bagian perut, wilayah pinggang yang sakit, serta rasa tak nyaman yang berlebihan saat menstruasi.
Yang keempat, infeksi vagina. Penyakit ini menampakkan gejala antara lain keputihan berlebih dengan bau yang sangat menyengat dan disertai dengan rasa gatal. Infeksi ini biasanya menyerang wanita pada usia yang produktif, khususnya bagi mereka yang telah memiliki pasangan dan aktif melakukan kegiatan seksual. Penyebab utamanya adalah hubungan seksual. Yang kelima, ada mandul atau infertilitas. Hal ini bisa disebabkan oleh penyakit maupun gangguan. Pada kondisi umum, wanita akan mengalami masa subur sekali dalam sebulan. Bagi wanita yang kurang subur, biasanya tidak terdapat masa subur dalam jangka waktu tertentu. Dan hal ini menandakan gejala infertilitas. Hal ini biasa diatasi dengan berbagai metode, salah satunya adalah terapi makanan, dan lain-lain. 6. Penyempitan pada oviduk. Oviduk atau saluran telur bisa mengalami penyakit di mana ia akan menyempit. Penyebabnya disinyalir genetis, namun ada juga yang disebabkan oleh kuman jenis tertentu. Saluran telur yang sempit akan membuat wanita sulit mendapatkan anak sebab jalan sperma terhalangi. Yang ketujuh, ada mola hidalidosa, atau yang lebih populer dikenal dengan nama hamil anggur, merupakan kondisi di mana wanita mengalami kehamilan, namun tak ada janin yang tumbuh di dalam rahim, melainkan hanya gelembung bernama mola, juga darah yang membeku. Hamil anggur ini bisa mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa dan bahkan berbuntut pada kematian yang disebabkan pendarahan. Yang ke-8, kondiloma acuminata, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus bernama human papilloma. Ia ditandai dengan munculnya kutil yang terus membesar dan akhirnya menjadi cika kanker pada mulut rahim wanita. Selanjutnya, ada upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dari penyebaran penyakit-penyakit organ reproduksi manusia, seperti kurangnya kebersihan organ reproduksi dan gaya hidup yang buruk, atau seks bebas dan penggunaan narkoba. Untuk mencegah itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya 1. Penggunaan celana dan celana dalam yang berbahan dasar lembut, mudah menyerap keringat dan tidak ketat. Yang kedua, membersihkan organ reproduksi hingga benar-benar bersih setelah buang air kecil dan besar. Yang ketiga, mengganti celana secara rutin dalam sehari. Yang keempat, memotong rambut pada daerah organ reproduksi untuk menghindari kuman. Yang kelima, bagi wanita, di saat menstruasi, dianjurkan mengganti pembalut secara rutin agar darah yang terkumpul tidak menyebabkan tumbuhnya kuman. Yang keenam, hindari penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan secara rutin agar tidak menghilangkan bakteri baik dalam vagina, sehingga jamur dapat tumbuh. Yang ketujuh, berolahraga dan mengonsumsi buah dan sayur sangat baik untuk kesehatan. Baik teman-temanku semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara yaitu penutup. Sebelum itu saya akan sampaikan ringkasan dari materi yang telah disampaikan oleh pembicara, yaitu tentang sistem reproduksi wanita. Terdiri dari alat reproduksi bagian luar dan dalam. Pada reproduksi wanita terjadi proses pembentukan ovum yang disebut dengan oogenesis. Kelainan pada reproduksi wanita itu terdiri dari gangguan menstruasi, infertilitas, endometriosis, mola hidalidosa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sebagai wanita harus bisa melakukan upaya pencegahan penyakit pada organ reproduksi dengan cara menjaga kebersihan organ reproduksi dengan benar, menggunakan celana yang halus dan lembut, mengganti celana secara rutin, berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Sekian kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.